Halo teman-teman, setelah kita mengetahui ada 4 partai besar yang berkontribusi pada masa demokrasi liberal, nah kali ini kita akan bahas mengenai kabinet-kabinet yang saat itu terbentuk dan memang memerintah pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Nah, sebenarnya ada 7 kabinet teman-teman. Namun di video kali ini kita akan bahas dulu kabinet yang pertama ya. Yuk disimak penjelasannya. Nah teman-teman, setelah pembubaran RIS, dan Indonesia saat itu kembali lagi ya menjadi NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka dibentuklah kabinet pertama, teman-teman. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Masyumi ya, sebagai Perdana Menterinya. Dan wakilnya itu dari kaum atau dari golongan independen, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, teman-teman. Nah, kabinet ini sering dikali disebut dengan Kabinet Natsir. Kabinet ini merupakan kabinet yang pertama kali dibentuk pada masa demokrasi liberal. Nah, kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Nah, pada kabinet Natsir ini, itu partai pendukung utamanya adalah Masyumi dan PSI. Nah, jadi memang dalam susunan kabinet itu terdapat 18 kursi menteri, teman-teman. Nah, 4 diantaranya itu dikuasai oleh Masyumi. Malah salah satunya itu adalah Perdana Menterinya dari Masyumi. Nah, kemudian sisa kursi yang lain itu dikuasai oleh PSI dan juga partai-partai kecil lainnya, dan juga ada beberapa dari golongan independen. Nah, dalam hal ini PNI ini menjadi partai oposisi, teman-teman. Artinya tidak tergabung dalam kabinet, melainkan mereka menjadi oposisi dari kabinet pemerintah saat itu. Nah, lalu seperti apa ya program kerja dari kabinet Natsir ini? Nah, teman-teman, sebagai kabinet pertama di sebuah negara yang baru merdeka, tentu saja kabinet Natsir ini menjadi harapan bagi rakyat Indonesia saat itu. Nah, adapun program kerja yang disusun oleh kabinet ini itu lebih berfokus kepada perbaikan kondisi pemerintahan dan juga lebih fokus kepada stabilitas politik saat itu. Nah, oke, langsung aja kita bahas mengenai apa aja sih yang menjadi program kerja dari kabinet Natsir ini. Nah, yang pertama adalah menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman negara. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan. Nah, ini mungkin berkaitan dengan saat itu namanya negara baru merdeka, teman-teman ya. Mungkin susunan pemerintahan yang ada pun belum begitu kuat saat itu. Nah, kemudian yang ketiga menyempurnakan dan memperjuangkan organisasi angkatan perang. Lalu yang keempat itu pemulihan bekas atau mantan anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat. Oke ya, nah kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat sebagai dasar pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat. Nah, oke ya. Kemudian yang keenam, yang selanjutnya itu adalah meningkatkan pembangunan perumahan, kesehatan, dan juga kecerdasan rakyat. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu mempersiapkan penyelenggaraan pemilu untuk DPR dan konstituante. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, menyelesaikan persoalan Irian Barat dengan Belanda. Wow, kalau dilihat-lihat cukup banyak teman-teman ya, poin-poin yang menjadi program kerja dari kabinet Natsir ini. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kabinet ini berhasil merealisasikan seluruh program kerjanya? Teman-teman, dalam perjalanan kabinet Natsir ini, ternyata memang menemui beberapa masalah saat itu. Nah, jadi pada masa kabinet Natsir bertugas, itu terjadi pemberontakan teman-teman di beberapa wilayah di Indonesia ya. Nah, diantaranya adalah gerakan DITI teman-teman. Kemudian ada juga gerakan Andi Ajis, lalu ada juga APRA ya, ini Angkatan Perang Ratu Adil, dan juga ini RMS yang terjadi di Maluku saat itu. Nah, tentunya hal ini membuat kondisi keamanan negara menjadi tidak stabil saat itu. Dan ternyata berpengaruh juga teman-teman terhadap kinerja dari kabinet Natsir. Hasilnya adalah tidak semua program kerja itu berhasil direalisasikan saat itu, karena kondisi keamanan negara yang terancam teman-teman ya. Nah, namun selain itu ternyata ada juga loh beberapa kesuksesan atau pencapaian yang berhasil diraih oleh kabinet Natsir ini. Apa saja? Nah, jadi pada masa kabinet ini itu dikeluarkan program ekonomi ya, bernama Program Ekonomi Benteng, yang berhasil mengubah paradigma ekonomi kolonial itu menjadi ekonomi nasional, teman-teman. Nah, kemudian ada juga pencapaian yang lain, yaitu adalah Indonesia itu berhasil menjadi anggota PBB dan juga berhasil mengadakan perundingan dengan pihak Belanda untuk pertama kalinya, teman-teman.
dalam pembahasan soal Irian Barat. Nah, jadi walaupun saat itu kondisinya memang sedang genting ya, banyak pemberontakan di mana-mana, tapi Kabinet Natsir ini tetap bisa mencapai beberapa program kerja, walaupun tidak semuanya. Salah satunya adalah yang tadi kakak sebutkan teman-teman ya, adalah memunculkan program ekonomi benteng dan juga berhasil masuk jadi anggota PBB, kemudian berhasil juga untuk pertama kalinya mengadakan perundingan dengan pihak Belanda membahas tentang Irian Barat. Nah, teman-teman, kemudian ada beberapa permasalahan yang memang menyebabkan jatuhnya Kabinet Natsir ini. Nah, di antaranya adalah jadi perundingan dengan pihak Belanda terkait Irian Barat itu memang berhasil dilakukan, teman-teman. Namun dalam prosesnya itu menemui jalan buntu, teman-teman. Jadi belum ada titik temu ya pada perundingan kali ini. Nah, kemudian hasil dari karena menemui jalan buntu sehingga pihak oposisi ya yang tadi kakak sudah jelaskan yaitu PNI itu menganggap atau menilai bahwa kinerja dari Kabinet Natsir ini tidak begitu memuaskan saat itu. Jadi penilaian yang negatif teman-teman ya datang dari pihak oposisi. Nah, kemudian ditambah parah dengan saat itu Kabinet Natsir itu mengeluarkan kebijakan untuk membekukan parlemen daerah atau DPRDS ya. Nah, yang ditolak juga ternyata teman-teman oleh pihak oposisi yaitu PNI. Nah, jadi ada dua kebijakan nih memang yang ditolak oleh PNI saat itu sebagai oposisi dari Kabinet Natsir. Nah, semua penolakan-penolakan yang terjadi yang dikeluarkan oleh PNI itu berujung kepada mosi tidak percaya dari PNI yang dilayangkan kepada parlemen saat itu. Nah, sehingga akibat mosi tidak percaya tersebut, akhirnya Kabinet Natsir itu semakin mengalami kemunduran, teman-teman. Karena tidak bisa meredam gerakan separatis yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Nah, jadi memang faktor utama dari jatuhnya Kabinet Natsir adalah beberapa kegagalan yang dialami oleh kabinet ini kemudian direspon negatif oleh pihak oposisi sampai-sampai pihak oposisi melayangkan mosi tidak percaya dan akhirnya Kabinet Natsir itu harus berakhir, teman-teman, dengan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno saat itu. Nah, seperti itulah teman-teman penjelasan mengenai Kabinet Natsir. Nah, jadi memang dengan adanya mosi tidak percaya membuat Kabinet Natsir ini harus berakhir, teman-teman ya. Lalu kira-kira kalau menurut kalian bagaimana penilaian kalian tentang Kabinet Natsir ini? Lalu kira-kira bagaimana juga ya? Saat itu kan memang yang mengajukan mosi tidak percaya adalah pihak oposisi yaitu PNI. Kira-kira nih menurut analisis kalian, apakah PNI justru akan merebut kekuasaan pada kabinet berikutnya? Coba lakukan analisis kalian ya, dan sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye!